Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa Ki Sentani yang selalu setia dan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan para pemirsa keseluruhan, yang pertama saya mengucapkan terima kasih atas semua support yang telah diberikan kepada kami tim Ki Sentani. Berikutnya kami mohon maaf bila para pemirsa belum begitu puas terhadap tayangan kami karena sesuatu hal, maka kami tim Sentani barangkali ada hal-hal yang belum puas dengan penayangan dan lain sebagainya. Saya tim Sentani mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan lupa para pemirsa Ki Sentani selalu sehat, sekali lagi selalu bahagia. Mudah-mudahan pada awal hari ini kami semua umat Islam sedang menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan para pemirsa yang sekarang sedang melaksanakan puasa akan bisa menjaga kesehatan, tetap fit. Dan sekali lagi mudah-mudahan Allah selalu merahmati apa yang sedang kita jalani di awal bulan Ramadan atau bulan puasa ini. Mari kita bersama-sama bersama Ki Sentani. Alhamdulillah kami sudah bisa ketemu dengan Ki Sentani untuk bisa membahas apa yang nanti akan kami tanyakan. Terima kasih. Sukses selalu, dan sukses selalu. Lah, iya. Raharjo kan? Amin Raharjo. Ki Sentani Raharjo juga Ki. Raharjo. Sehat Ki ya? Iya. Alhamdulillah. Amin. Ki Sentani, alhamdulillah pada siang hari ini kami tim Ki Sentani bisa ketemu dengan Ki Sentani dalam kondisi yang sehat walafiat Ki. Seperti biasa Ki, saya minta untuk diberikan penjelasan atau pembicaraan terkait dengan nopo mangke ingkang saya akan ke kali tanyakan. Ini Ki, ini kan keseluruhan para umat Islam, tidak di Indonesia, tidak di luar Indonesia, sedang menjalankan dalam hal ini adalah ibadah puasa atau kosong ini. Nah, dulu walaupun sudah pernah dijelaskan sama Ki Sentani tentang masalah makna puasa nih kalau tidak salah, tapi mohon supaya nanti poso dalam konteks tinjuan Ki Sentani biar orang Jawa itu tahu tentang makna puasa atau poso, karena rata-rata kan kayak kegiatan seolah-olah itu hanya sebagai mungkin kewajiban melaksanakan tok, setelah itu Idul Fitri maaf-maafan seolah-olah selesai sudah, padahal kan itu insya Allah mudah-mudahan mengandung makna yang sangat luar biasa. Terus berikutnya Ki ya, bersambung dengan masalah niku, kita ingin tahu Ki tentang kerasulan, Rasulullah itu bagaimana Ki tentang masalah-masalah itu biar kita yang sering disebut bahwa Nabi itu diangkat Rasul itu pada saat usia 40 tahun apa Ki? Nah ini bagaimana menurut tinjuan Ki Sentani, karena terkait dengan itu kami itu kan Islam yang sudah turun temurun, yang kadang perkembangannya itu demikian, akhirnya juga ya kualitasnya ya demikian Ki. Mohon untuk diberikan
Penjelasan ki. Datine kaya ngene ya. Kang jenenge poso iku, Ger. Poso iku sak jatine supaya menungso iku bisa ketemu marang jati dirine menungso, Ger. Sak benere poso iku men ketemu marang jati dirine menungso. Mula poso iku saka tembung po iku sapa, Ger. So iku ning kuwasa. Poso iku filsafate ngono. Sapa ning kuwasa? Tegese luru. Sapa Kang Maha Kuwasa? Iku. Lah mengko nek wis ketemu sapa Kang Maha Kuwasa, oh Kang Maha Kuwasa kuwi Allah. Lah mengko diluru sipate. Sipate Allah kuwi kaya apa? Oh sipate Allah welas asih. Lah welas asih iku mau dilebokake nang kalbune sira jlum. Dikemas kanggo laku sehari-hari. Tujuane ngono ger sak jatine. Mula panjenengan poso ngrasakake ngelih. Poso ngrasakake ngorong. Kuwi sak jatine nguripake Nur Muhammadin. Men Nur Muhammad iku mau urip. Lah mengko nek Nur Muhammad iku mau urip menyinari kalbu. Lah engko menungso kuwi bakal munculake Rasulillah. Rasulillah, rasa ikhlas anggone urip. Lah mengko nek wis duwe Rasulillah, wong poso ngelih, wong poso ngorong, men bisa ngrasakake ngelih wong liyan sakjatine ngono kan. Men bisa welas asih karo wong liyan. Nek Nur Muhammad iku mau urip. Lah krana poso kuwi ngrasakake ngelih, krana poso kuwi ngrasakake ngorong, gawe uripe Nur Muhammad. Nur Muhammad kesiram. Kesiram rasa ngelih dadi urip. Mujudake rasa. Oh iya. Aku ngrasakake ngelih kaya ngene. Aku ngrasakake ngorong kaya ngene. Men melas karo wong kang ngrasakake ngelih, men melas karo wong kang ngrasakake ngorong. Lah iki berarti Nur Muhammad wis urip. Setelah merasakan. Nah, seperti itu. Lah nek wis urip, timbul welas asih karo wong kang ngrasakake ngelih karo wong kang ngrasakake ngorong. Lah sempurnane pelaksanaan. Gelem andum welas. Kuwi sempurnane nang kono, Ger. Ki dhuwur lho, Ger. Ki hakikat ki. Ki bedar hakikat apa kang ana sakjroning poso. Sanes poso secara syariat iki. Kalau syariat poso kuwi kanggo nglebur dosa. Secara syariat. Jadi dosa setahun dilebur poso sebulan, dosane ilang. Fitrah suci. Jadi korupsi setahun 10 triliun ditebus sebulan, dosane ilang. Duitnya nang bank setriliunan. Ya, ya korupsi nggak akan berhenti. Kalau seperti itu. Berarti tujuan poso makna yang sebenarnya harus mengikuti makna yang ada di hakikatnya. Nah itu hakikat kan wujud. Kalau puasa isinya puasa secara syariat berarti kan puasa seolah-olah hanya kegiatan seremonial yang dengan aturan demikian. Terus ini kira-kira. Lah syariat itu ya imeng-imeng ya. Tidak terus punya penghidupan rasa, tidak bisa menghidupi rasa iki. Lah karo secara penilaian dari segi hakikat, poso ing wulan Ramadan kang disebut bulan suci,
kuwi kanggo nyucikake awake dhewe ya. Nggo gawe nyucikake dosa, nggo ngilangake dosa. Kalau sudah puasa 1 bulan penuh bersih, fitrah, kembali kepada kesucian, orang duwe dosa. Lah yang bebayani kuwi. Kalau saya pejabat 1 tahun saya korupsi, 1 bulan saya puasa, dosanya hilang, duitnya masih banyak. Terus kepriye kuwi kaya kuwi? Ajaran kaya ngono ajaran kepriye? Ajaran mendidik apa ora kira-kira? Ya bati ra nggih. Dosane hilang. Duit nang bank triliunan Menurut miturut syariat. Tapi penilaian hakikat beda. Nek penilaian hakikat poso iku luru jati diri ya. Men menungso ketemu marang jati dirine menungso. Menungso diciptakake karo Allah makhluk yang paling sempurna, men ketemu marang kasampurnaan kang ana sakjroning manungso. Poso ben timbul welas asih ra. Nah, itu Nur Muhammadnya hidup. Namanya. Setelah Nur Muhammad itu hidup, muncul Rasulillah, rasa ikhlas anggone urip. Kuncinya berarti teng hidupnya Nur Muhammad nih. Kuncinya itu manusia karena itu kuncinya untuk menerangi itu. kolbunya. Nah, itu. Jadi Rasulillah itu rasa ikhlas. Menungso kang rasa ikhlas ya Rasulillah. Wong ro kuwi rasa suci, lila kuwi ikhlas. Lah aku kan wala-wali enggak. Bahasa itu ada kebenarannya bahasa. Lah kebenaran bahasa itu tepatnya ada di dalam bahasa. Rasulillah itu filsafat, Gar. Roh kuwi rasa suci, lilah kuwi ikhlas. Menungso kang rasa suci anggone laku ikhlas. Lilah. Ya krana Nur Muhammad iku urip. Nek ora urip ya menungso ora bakal lilah. Dari menungso ini bisa apa ora nguripake Nur Muhammad iku mau? Tapi berarti kan ada sebagian ya Ki, orang itu sudah diberikan Nur Muhammad, tapi orang-orang yang bertindak atau berlaku tidak sebagaimana manusia yang sempurna, berarti Nur Muhammadnya tidak bisa difungsikan Ki ya. Tertutup. Adanya korupsi ya Ki, adanya mungkin apa sajalah, mungkin membunuh ya Ki ya, adanya mungkin mereka sindikat narkoba, itu berarti kan para mereka itu Nur Muhammadnya berarti tertutup Ki. Tertutup karena mereka tidak pernah membuka Nur Muhammad. Lah membuka Nur Muhammad caranya bagaimana Ki? Pakai ilmu rasa. Lah sampai poso 1 bulan itu biar keluar rasa. Biar rasanya itu keluar. Oh iya, wong ngorong korosone kaya ngene. Wong ngelih rasane kaya ngene. Berarti nek kae wong orang duwe nek ora mangan kaya ngene ya rasane. Ya Nur Muhammad urip, Ger. Tegese. Timbul welas asih. Lah itu namanya Nur Muhammadnya itu hidup. Jadi yang namanya puasa itu bukan untuk menghapus dosa selama 1 tahun. Jadi muncul rasa rumangsa napa ya? Nah, rasa rumangsa. Lah kuwi mengko bakal ketemu jati diri. Bisa ketemu kesempurnaan kang dodoke ana sakjroning manungsa. Lah mengko nek wis bisa nyempurnakake kesempurnaan kang dodoke ana sakjroning manungsa, kuwi layak ngaku iman wis.
Sebab menungso kang wis bisa nyempurnakake kasampurnaan kang ana sadurunge manungso, wis manungso kang wis bisa manunggalake rasa, Ngger. Lah ingkang melas itu kasihan kan mereka-mereka yang menjalankan puasa karena itu tadi wau yang ya Bu, tidak tahu tentang di konteks hakikat tapi menjalankan sore terus kan melas ya gitu. Nah, itu Karena kan nggak tahu ya gitu. karena tidak ada yang memberikan pengertian. Ngerti ya. Nah, rata-rata berarti kan sekian persen itu lebih banyak kan menjalankan hanya secara seperti yang itu tak lah. Lah karena mereka itu taunya kalau puasa 1 bulan pun itu dosanya hilang, seperti itu aja taunya. Hanya untuk mengejar pribadi ben dosane hilang gitu kan ya. Tanpa punya rasa bahwa oh ternyata posoki menimbulkan rasa rumoso men nek wong ngelih kaya wong ngelih iki berarti nek saya ngelih iki berarti wong ngelih ya seperti saya rasanya seperti itu. Jadi kok muncul Nur Muhammad itu muncul. Jadi rasa welas asih itu muncul. Lah engko nek kuwi rasa welas asih kuwi wis muncul, mengko bakal ketemu sakjatine menungso. Engko ketemu kesempurnaan kang dodoke ana sakjerone menungso. Lah engko nek wis ketemu, engko menungso kuwi mau bisa nyempurnakake kesempurnaan kang ana sakjerone menungso. Lah mengko nek wis bisa nyempurnakake kesempurnaan kang ana sakjerone manungsa, menungso iku layak mengaku iman. Layak itu. Sebab iman iku pengakuan, Ger. Iku ingsun man, iku menungso, ingsun iki menungso tegese. Lah nek sira wis ngaku menungso, apa sira wis weruh kesempurnaan kang ana sakjroning menungso? Nek orang nguripake Nur Muhammad, ora iso, Ger. Ora iso. Tidak bisa ya. Tidak bisa. Lah menghidupkan Nur Muhammad juga ada caranya. Yaitu tadi melalui puasa. Harus melalui puasa gitu. Ya seperti itu. Tapi puasa yang secara hakikat ya gitu. Ya yang diambil hakikatnya. Hakikat. Jangan terkontaminasi dengan bahasa-bahasa yang menyesatkan. Seperti itu. Ditunjukkan tujuannya puasa sebenarnya apa. Langko menungso nek wis bisa nyempurnakake kasampurnaan kang ana sakjerone menungso. Menungso ku mau bisa manunggalake rasa, Nggih. Rasa sira rasa ingsun. Rasa ingsun rasane sira. Engko duwe pikiran oh iya aku dijewet loro. Oh berarti kaya dijewet loro. Kuwi jenenge manunggalake rasa. Kaya ngono. Akhirnya welas asih. Andum rasa. Tujuane poso kuwi ngono sakjatine. Nah, kalau semua masyarakat sudah ngerti tentang nopo sing dibadarkan tentrem sekali. Yo gemah rima lo dinawi toto titi tentrem. Nanging rek ajaran iki ditutup, nggih. Ditutup. Karena untuk kepentingan Kepentingan tertentu. Kalau ajaran ini berkembang, tanah Jawa toto titi tentrem. Lah kalau puasa 1 bulan untuk menghapus dosa, panjenengan orang lakoni korupsi rugi. Karena ada untuk menghapus dosa. Jadi nanti bisa korupsi lagi nanti kalau ada Dihapus poso, lagi. dihapus lagi. Kan begitu. Ya ngeri ki kalau gitu. Lah itu kan menyesatkan, bukan ngeri lagi itu. Menyesatkan malah. Itu ajaran-ajaran yang konyol. Ajaran penjajah tauhid.
Ayo dicerna baik-baik. Latar belakangnya bagaimana? Kalau memang puasa 1 bulan bisa buat menghapus dosa 1 tahun, dampaknya bagaimana kira-kira? Iya. Berarti pejabat kalau tidak korupsi rugi itu. Karena ada kesempatan untuk menghapus dosa. Itu ajaran konyol namanya. Jangan ditiru itu. Menyesatkan, paham? Menyesatkan dengan sangat sesat sekali kan? Sangat sesat itu. Rugi sampean anggar koyo kuwi carane. Mulane ayo dicerna bersama-sama. Dicerna kira-kira masuk akal enggak? Kalau masuk akal berarti benar. Wong urip kono rong versi, Ger. Satu versi kebenaran, yang satu versi kesalahan. Ini selalu ini. Sampai kiamat pasti ini selalu bertengkar terus. Walaupun itu salah, ya ada yang mendukung. Kadang yang benar tidak ada yang mendukung. Tapi mau kapan? Kalau kebenaran-kebenaran itu tidak diungkapkan. Kalau mau mengungkapkan kebenaran itu takut, kebenaran mau muncul kapan? Saya mau nanya. Iya ya. Kadang yang betul-betul benar dalam kebenaran rata-rata kan pada takut karena faktornya faktor Intimidasi. intimidasi. Kalau kita bicara kebenaran, pelecehan itu, pelecehan agama, itu penghinaan Al-Quran. Padahal itu benar. Tujuannya apa? Biar kebenaran-kebenaran itu tidak muncul. Nah kalau tidak berani mengungkapkan kebenaran, kalau kebenaran itu tidak bisa muncul, bagaimana nanti? Berarti kan munculnya bukan kebenaran tapi pembenaran Ki. Kan seperti itu. Pembenaran menurut versinya mereka-mereka karena mungkin karena di sini ada untungnya Ki. Nah seperti itu, ada unsur politik. Nah iya Ki. Jadi kebenaran-kebenaran itu diintervensi. Biar jangan muncul. Penodahan agama. Wong wujudnya agama aja nggak ngerti kok. Penodahan agama. Bilang penodaan ya. Lah iya. Penistaan, penodaan. Jadi Ah. orang kalau kadang berbicara sing agak aneh kan, oh ini penistaan agama, ini sesat. Nah, Iya. kalau ngomong penistaan agama, agama yang mana, wujudnya seperti apa yang saya nistakan? Wong agama itu wujud karena bahasanya dipeluk. Kalau penghinaan agama, agama yang mana? Penodahan agama, agama yang mana? Tapi anu Ki, menurut tinjuan Ki niki Ki, nuwun di secara kira-kira bisa ndak sih gini dalam waktu yang akan datang muncul betul-betul napa malih ini yang diwejangkan Ki itu kan unsurnya saya amati dari awal itu yang dibicarakan yang betul-betul benar Ki, yang betul-betul benar kebenaran iki nggih. Mudah-mudahan tidak ada yang mengintervensi karena ini memang alam sedang untuk bisa berbicara yang benar Ki. Bukan pembenaran. Makanya kata Allah kan yang hak katakanlah itu hak. Hak. Yang batil katakanlah itu batil. Batil. Jangan sampai ada yang ditutup-tutupi. Berani nggak mereka mengatakan hak itu hak? Bisa muncul betul-betul nanti akan muncul kebenaran yang benar enggak Ki menurut tinjauan Ki? Ya tergantung nanti. Kalau manusianya itu masih menjadi anak-anak penjajah tauhid, ya tidak akan muncul kebenaran. Kasihan masyarakat dan
rakyatnya Raden. Lah mereka kan orang-orang yang tidak pernah tahu kasihan. Mereka kan orang-orang yang tahu neraka tapi tidak takut masuk neraka. Mereka kan orang-orang yang tahu bahasa surga tapi tidak ingin masuk surga. Ya seperti itu. Yang penting bagaimana di dunianya berarti. Ya seperti itu. Ini kenyataan ini. Tapi kita tetap jangan sampai pesimis, oke. Nah, Kita kan sedang apa namanya ya, memberikan sebuah pelajaran gitu ya. Pelajaran atau ajaran yang betul-betul ini untuk sedikit demi sedikit menepis, biar orang-orang itu sadar, terutama orang Jawa gitu, biar sadar, biar kembali kepada betul-betul yang namanya bahwa oh ternyata yang benar itu yang demikian menurut apalagi tadi secara hakikat gitu. yang jelas Ger, iki nek ora bali ketatanan kejawen, ora bakal toto titi tentrem Ger. Ora Pasti itu bakal. dia, pasti. Itu pasti. Berarti kalau begitu kan kebenaran yang murni itu kan berarti orang-orang dulu kejawen-kejawen yang telah tersingkirkan ki. Ya Nah seperti ini akan tumbuh kembali ki. mudah-mudahan tumbuh kembali. Tumbuh kembali. Karena orang Jawa itu kan orang yang punya welas asih ya ki ya. Yang tahunnya saja sudah sekian ribu dengan tahun saka ya ki. Sampai tenggelam tidak pernah katakan tersinggung baik di dunia pendidikan maupun di dunia secara umum ki. Itu karena perkembangan politik ya. Maka kan Sentani ngomong hukum itu akan tergilas oleh politik. Kecuali hukum yang menegakkan malaikat, ya hukum akan menang. Kebenaran itu tetap akan kalah dengan kesalahan. Kalau kebenaran itu yang menegakkan itu malaikat, saya yakin kebenaran akan menang. Tapi ki nek ora bali maring kejawen, ora bakal toto titik tentrem. Sentani sudah saya prediksi secara matang. Ya mudah-mudahan kita ingat kembali ke perjanjian antara Sabdo Palon dengan Sasubager betul-betul sekarang sudah muncul apa yang di apa namanya ya disepakati berdua lagi. Mudah-mudahan sehingga nanti alam sebagai saksi itu akan memberikan perlindungan bagi mereka betul-betul yang pingin ke jalan yang benar ya Ki ya. Kalau saya melihat di era sekarang itu kan saya kadang miris Ki. Generasi muda sudah tidak ada tatanan. Ini saja kadang kan banyak di kota-kota ini generasi muda yang begitu beringas Ki. Seolah-olah kok dia tidak pernah diberikan pendidikan yang namanya pendidikan yang betul-betul ada dalam agama ya Ki ya. Terusan masalah-masalah yang terkait mereka yang punya jabatan yo dengan begitu mudahnya mereka itu berkiprah di dalam barang-barang yang dianggap itu haram gitu. Terus iya kan. Jat ini. Iki ku wis ora ana ajaran agama kan. Ora ana ajaran agama ora ono. sehingga bosah-basah ya gitu. Onone tuntunan syariat Islam. Oh. Ora ana ajaran agama. Mula etika sopan santun ya wis ora ono. Nggih. Wong Islam iku ora ngajarake ajaran. Islam iku tuntunan. Ngajarake tuntunan, jenenge tuntunan syariat Islam. Tuntunan. Kenapa dituntun?
Isane dituntut nek ora weruh kan. Nggih. Lah nek weruh ya ora gelem dituntun. Kuwi kaya ngono. Lah nek poso iku mau sajatine poso iku ya men ketemu jati dirine menungso sajatine. Ya mudah-mudahan yang masih atau sedang awal ini nah, hari pertama poso gitu. Mudah-mudahan kami berharap ben muncul itu Ki. Ben muncul bisa nguripke nurnya Muhammad, ben duweni rasa, nanti punya rasa rumangsa yang nanti menjadi ya contoh di lingkungan masyarakat. Puasa itu yang mengakibatkan Nur Muhammad itu hidup. Lah kalau Nur Muhammad itu hidup, manusia akan punya rasa, punya Rasulillah, rasa ikhlas anggone urip. Ya kita kula nyuwun nyuwun doane saking Kimawon ben mereka-mereka sing sedang melakukan poso ya men itu tadi ben bisa nguripake Nur Muhammad. Iki matur nuwun ki nggih. Mudah-mudahan kados biasa ki ben kula men jelas masyarakat juga para penggemar Ki Sentani biar jelas mipel ki nggih. Dan nanti kalau ada hal yang perlu saya tanyakan ki kula nyuwun siap untuk selalu menjawab. Donga dina kok. Amin amin. Matur waras nggih matur nuwun. Selalu raharja nggih. Muga-muga sing nonton konten Sentani kapinaring ngono barokah. Amin 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 amin. Selamat dunia akhirat. Karena banyak komentar-komentar di kontennya Ki Sentani itu juga luar biasa. Kita juga terima kasih pada mereka yang sudah komen, subscribe juga. Ya muga-muga Doa selalu ya. ya. Matur nuwun. Waalaikumsalam.